Ya, Assalamualaikum, masih di Takjil Kelompok RRI Mataram dan kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum Bunda. Puasa Bunda hari ini? Alhamdulillah. Nah, Bunda, hari ini kita membahas tema itu menghidupkan fitrah iman anak melalui puasa. Ini kalau masalah mendidik anak sudah hatam Bunda ya, karena sudah punya cucu ini. Nah, kalau pengalamannya Bunda sendiri ini dalam mendidik anak-anaknya, terutama ketika mengajarkan puasa itu kayak gimana dulu Bunda? Yang saya masih SD dan sudah diajarin. Oh, dari SD sudah mulai diajarkan puasa, nggih? Itu langsung satu hari pun Bunda atau setengah-setengah dulu? Ya kadang-kadang setengah, kadang bisa penuh gitu. Ya namanya di anak-anak. Di cucu juga diterapkan kayak begitu Bunda? Di situ, Nggih. iya juga ini saya punya cucu juga tapi sudah hampir kelas 6 SD sama sudah SMA, sudah besar. Yang SD sudah mulai puasa Bunda, nggih? Sudah full ya. Alhamdulillah. Nah, Bunda ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Alimin ini seputar fitrah? Kalau mau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bunda nggih? Yang mau bertanya. Siap nggih. Masalah fitrah ya, bisa. Zakat fitrah di Bunda. Ya, zakat fitrah. Sama-sama fitrah. Kita coba Bunda, nggih. Sila. Bisa. Boleh Sila Bunda. Ini anak saya fitrah ke saya ibunya. Boleh apa enggak? Oh, oke. Itu pertanyaan Bunda, apakah anak boleh fitrah ke orang tuanya Bunda, nggih? Orang tua atau orang tua ke anak. Oh, oke. Oke. Itu aja Bunda. Ya, orang itu ini budget yang belum berjalan dulu. Makasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Bunda Mince. Bunda Mince. Ini Mince beneran namanya? Nama udara. Nama udara ya. Mudah-mudahan nama asli beliau Bunda Mince karena belum berkenalan nama panjang. Di salah satu tokoh yang saya tulis di salah satu buku saya namanya Bu Mince dari Kekali tulisannya. Beliau ini betul dari Gomong kalau nggak salah. Oh siap nggak apa-apa. Baik. Saya langsung jawab Mas Beni ya. Ya baik, Bunda Mince insyaallah Allah Subhanahu wa taala barakallahu lakum ya. Semoga Allah berkahi seluruh keluarganya, diberikan kesempatan untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dilancarkan rezekinya ya, kemudian dimudahkan untuk berbagi pada siapa saja. Tentang zakat fitrah Bapak Ibu, kan kita punya 8 asnaf yang boleh menerima zakat nggih. Kalau misalnya kita merasa bahwa salah satunya mungkin fakir miskin atau ibnu sabil kita kan musafir kah gitu, atau sebagai amil zakat kah kita, maka silakan kita bisa menerima zakat gitu. Dan memang zakat ini sangat disarankan untuk orang-orang terdekat dengan kita ya, maksudnya dekat dengan kita, maksudnya mereka membutuhkan tapi dekat dengan kita tapi kaya raya rumahnya mentereng gitu ya, rumah dari emas boleh, ya bisa dikategorikan sodakoh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sekali lagi kalau masuk dalam kategori 8 asnaf yang penerima zakat itu silakan saja Bunda, boleh sah saja. Ya zakat fitrah, sesuai dengan berapa nisab yang bisa kita kita keluarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Bunda Mince, semoga dimudahkan. Mungkin nggak hanya zakat kayaknya ya. Kalau anak seharusnya berbaktinya tuh nggak hanya zakat gitu ya. Bisa lewat setiap gajian gitu. Setiap hari juga bisa memberikan bakti, mereka mendoakan, bisa menyambung satu rahim dengan sahabat-sahabat ibunya gitu ya, dan seterusnya. Itu cara berbakti kita, mendoakan orang tua itu paling bakti kita kepada mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Gitu Mas Beni. Baik, kita lanjutkan gitu terkait dengan fitrah anak tadi umur 7 tahun tadi ya, umur 7 tahun tadi. Nah, ini di fase yang sangat menantang sebenarnya. 7 tahun itu kita menghidupkan fitrah anak kita di usia 7 tahun itu bukan hal yang mudah. Karena di fase ini mereka sudah sangat bisa bernalar. Dari fase mereka sifat egosentris kepada sosiosentris. Mereka sudah punya teman. 7-10 tahun ya. Artinya ini usia kelas 1 sampai usia kelas 5 SD gitu. Mereka sudah nanti di awal-awal mereka masih butuh sama kita. Mereka tetap masih butuh sama kita orang tuanya sampai usia 13 tahun sampai kelas 3 SMP. Itu anak-anak masih punya, dan kita bisa intervensi tentang anak-anak, tentang aturan, tentang ibadah yang menghidupkan tuh umur sekian tuh masih bisa. Tapi kalau udah usia SMA butuh effort yang sangat lebih Mas.
Gitu. Artinya memulai fitrah itu, mengulang pendidikan fitrah itu dari awal tuh bukan sesuatu yang mudah, effort yang kuat, dan kita betul-betul butuh ridho sama diri kita sendiri yang mungkin mendengarkan saya hari ini, aduh aku udah terlambat gitu, anakku sudah SMA, sudah SMA dan aku udah terlambat, nggak pernah melakukan, ya udah nggak apa-apa. Masalah-masa terdahulu itu artinya kita bisa bayar dengan kita mengulang atau kita minta maaf kepada mereka. Ibu nggak punya ilmu dulunya mendidik kalian, dan mohon maaf. Mudah-mudahan cucu saya kita didik dengan cara yang benar, lurus. Fitrahnya kita hidupkan. Di bulan Ramadan itu ada sarana yang pas untuk kita menghidupkan fitrah anak, karena seluruh komponen ibadah itu bertebar luas di sini. Infak di sini, puasa di sini, sholatnya gitu ya. Kalau bisa umroh di sini gitu. Silakan kita lakukan. Nah, sehingga yang kita lakukan di fase ini adalah menumbuhkan iman mereka sudah tidak lagi dengan cerita-cerita. Kita sudah mulai berdiskusi dengan mereka dengan tentang aturan-aturan hidup. Kita bahwa kenapa sih di sepak bola ada 11 orang, kalau 10 orang nggak lengkap dong gitu. Nah, makanya kita punya aturan, di kelas juga punya aturan, di sekolah kita punya aturan. Sehingga kan ada anak-anak yang ngeluh, oh, kenapa sih punya aturan di sekolah, kenapa ini gitu. Karena semuanya baik aturan. Kenapa harus ada lampu lalu lintas? Agar tidak tabrakan gitu. Kenapa harus main futsal itu 5 orang gitu, nggak 20 orang gitu? Ya nggak bisa gitu. Kenapa pelatihnya harus misalnya 2 atau 1 orang gitu, coachnya gitu. Kalau sekebon susah karena banyak kepala gitu. Jadi aturan itu sudah kita berhadapkan pada tentang aturan-aturan. Umur 7 sampai 10 tahun. Tapi kalau sudah 11 sampai 15, 14 tahun, itu sudah bicara tentang mengokohkan keimanan mereka. Mengokohkan mereka artinya bahwa kamu nggak bisa hidup begitu aja. Allah tuh pasti kasih ujian dengan kita. Entah teman kita yang mungkin jauhin kita, entah orang lain yang kita punya ekspektasi besar ke dia, ternyata dia nggak kasih kita sesuatu yang kita harapkan gitu. Ekspektasi kita ini sama dia, tapi udah enggak. Inilah logika hidup bermain gitu. Kalau udah usia 11-15 tahun udah kita ajarkan tentang ada ujian, ada kita akan menghadapi ujian yang betul-betul kita bisa lewati. Ada nggak bisa kamu lewati, maka cerita ke ibu, cerita ke bapakmu, cerita ke teman dekatmu. Tapi yang paling baik itu adalah curhat ke kita. Jangan sampai mereka lebih senang curhat sama temannya kalau dapat solusi. Kalau enggak, mereka bisa melakukan suatu hal yang tidak, Mas Beni. Saya pengalaman ke anak-anak siswa saya, anak-anak SMP, mereka kalau udah misalnya nggak diteman, itu ada anak-anak pengalaman, ada anak yang bisa menghukumi dirinya itu, padahal itu hukum sosial untuk dirinya sendiri, padahal mungkin nggak diteman sama temannya. Minum Superpel, ya, buat barcode gitu. Itu zaman sekarang anak-anak. Kalau kita nggak lebay kayak gitu, karena mereka punya contoh lewat film, lewat drama gitu. Mereka melakukan itu karena ada contoh. Kalau dulu kan saya nggak punya drakor, nggak punya contoh untuk melakukan itu. Jadi nggak akan senekat itu. Tapi zaman sekarang butuh kita sebagai teman, butuh sebagai sahabat. Gak lagi kita sebagai ayah ibunya yang kamu ya gini ya, enggak. Kita diskusi. Kira-kira kalau kamu rokok, kira-kira baik nggak buat kesehatan kamu? Oke. Kalau kamu misalnya mohon maaf punya hubungan tanpa status misalnya dengan orang, boleh dong aku punya hubungan tanpa status dong dengan orang lain selain ibumu. Dia bakal marah tuh. Saya pernah ngerti gitu. Gitu. Bahkan dia nanya, kenapa sih harus sama ibuku, bapak nikah? Kok nggak orang lain gitu? Sampai gitu nanya mereka. Nah, ini juga memang kalau untuk ini beda-beda usia mungkin. Iya, beda-beda. Kalau anak-anak kan sering punya pertanyaan random misalnya. Random. Nah, kalau itu berkaitan dengan agama misalnya. Agama, oke. Nah, kadang-kadang kan tidak semuanya logis nih, Sa. Nggak logis. Nah, ini mensikapinya seperti apa, Sa? Siap. Oke. Baik. Hal-hal terkait dengan misalnya contoh mas ya tentang neraka, surga neraka, akhir zaman misalnya, itu jangan disinggung-singgung di usia 0 sampai 6 tahun itu. Kalau tiba-tiba muncul, nggak apa-apa. Adik dengarnya dari mana? Jangan kamu usah nanya masih kecil, nanti kamu sholat aja. Bukan gitu jawabannya. Adik dapat apa, dengar dari mana? Oh, dari ustazahku tadi. Oh gitu. Terus ustazahmu bilang apa? Nanti kalau kita berdosa kita masuk neraka, mau takut kita masuk neraka, katanya dibakar, kita gimana kita. Jadi kan imaji anak udah aduh ngeri banget kalau kita nggak cepet. Oke, apalagi terus
Adik takut nggak? Takut. Abi juga takut. Takut juga kalau dibakar api neraka. Udah kadung kan? Pertanyaan itu muncul. Oke. Ayah juga takut. Makanya ayah tetap. Adik lihat kan? Ayah tetap sholat. Ayah tetap puasa. Karena ayah takut sama Allah. Bukan takut sama nerakanya. Ayah takut sama Allah yang menciptakan mereka itu. Karena apa? Kalau hukumannya nanti kita masuk neraka tuh. Kalau kita nggak sholat. Kayak gitu. Kalau udah kadung masuk. Tapi tanya dulu dari mana nih? Dapatnya dari TikTok tadi Bi, nah kayak gitu, dari Instagram, harus tahu supaya dia cerita oh gitu. Bagaimana kalau kita cari jawabannya, kita baca sama-sama ya, atau kita kalau misalnya kita nggak punya jawaban, kita cari sama-sama tentang apa itu surga dan neraka. Kita punya peluang supaya mereka mengalihkan mereka di tontonan yang lain dulu gitu. Oh ternyata itu ya. Tapi yang cari betul-betul kalau misalnya kita nggak punya referensi terkait itu, udah cari aja Harun Yahya yang sangat gampang menjelaskan tentang anak, tentang surga neraka. Ada The Sign of the Last Day, tanda kiamat gitu ya. Apa sih tanda kiamat? Itu bisa ditonton sama-sama. Kalau dia tanya, oh gitu ya, oke. Satu-satu dijelasin satu. Kalau nggak bisa, kita tanya ke Ustaz besok ya. Abi belum baca yang bagiannya. Jangan malu untuk yang mengatakan bahwa kita nggak tahu juga. Itu kan sudah banyak tahunya nih. Oh, abi saya juga kalau nggak tahu juga bilang nggak tahu ya. Kalau dia tahu, keren banget abiku. Keren banget ayahku, keren banget bapakku. Kalau dia nggak tahu juga bilang nggak tahu. Itu kita supaya kita nggak dikira malaikat, semua serba tahu. Wih, tapi Ustaz Rahmat tahu semuanya, Be. Ayah ya? Iya, Ustaz Rahmat tuh hebat, bisa tahu semuanya. Kita tanya sama Ustazmu ya. Ya. Gitu. Ada yang nelfon kan? Masih. Apa sih? Siap. Nah, di masa-masa dewasa atau masa-masa balik, Iya. apalagi sekarang kan bisa dikatakan bahwa anak-anak sekarang itu lebih cepat dewasa dibanding zaman-zaman Betul. dahulu ya. Jadi karena tentunya perkembangan media dan lain sebagainya. betul. Ketika mereka